Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Kapindo dengan NPM 211010391 kelas B dengan dosen pengabu Miss Era Oktaviana. Baik, simak video berikut. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia pada tahun 1928. Itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1900 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1945 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Peran penting Sumpah Pemuda di Indonesia. Ada sebuah makna yang mendalam bagi sejarah bangsa ini dalam isi Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928, yakni ikrar bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu Indonesia. Sumpah Pemuda tercetus dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Namun 2 tahun sebelumnya, seperti diungkap Sudio lewat buku Perhimpunan Indonesia, sampai dengan lahirnya Sumpah Pemuda 1989 telah dilakukan Kongres Pemuda I mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia, Jakarta. Tujuan Kongres Pemuda II antara lain: yang pertama, melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, serta memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam kedudukannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat perhubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang keempat, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial dan bahasanya masing-masing. Fungsi pertama dari lambang kebanggaan nasional ialah mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan. Yang kedua, fungsi dari lambang identitas nasional ialah mengidentifikasi bahasa-bahasa Indonesia sebagaimana hanya lambang lain, yaitu bendera merah putih dan burung Garuda, maka harus diakui menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan bangsa Indonesia. Yang ketiga, dari alat berhubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya ialah memberikan kewenangan untuk berkomunikasi dengan siapapun memakai bahasa Indonesia apabila komunikator dan komunikan mengerti.
Yang keempat, fungsi dari alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial dan bahasanya masing-masing, yaitu mengajak untuk bersyukur kepada Tuhan karena telah memiliki bahasa nasional yang berasal dari salah satu bahasa yang ada di Nusantara, bahasa Melayu, sehingga dapat bersatu dalam kebesaran Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia saat ini semakin baik, apalagi dengan makin diminatnya bahasa Indonesia oleh masyarakat internasional. Bahkan bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahan pembelajaran di negara-negara asing seperti Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Korea Selatan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik, dengan penuh perhitungan. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah masalah jati diri bangsa yang diperlibatkan melalui jati diri bahasa. Pepatah berkata, bahasa menunjukkan bangsa. Konvensi naskah. Konvensi adalah satu seperti amalan, tingkah laku, ciri-ciri yang sudah disepakati dengan meluasnya dan dipatuhi. Naskah adalah suatu teks yang berisi aturan, alur cerita di dalam suatu dialog. Maka yang dimaksud dengan konvensi naskah adalah penulisan naskah karangan ilmiah yang berdasarkan kebiasaan, aturan yang sudah lazim, mencakup aturan pengetikan, pengorganisasian materi, pelengkap bahasa, dan kelengkapan penulisan lainnya. Syarat-syarat penulisan sebuah naskah. Untuk menulis sebuah naskah diperlukan penyusunan seluruh unsur karangan menjadi satu kesatuan karangan dengan berdasarkan persyaratan formal, kebahasaan yang baik dan cermat dan logis. Karangan inilah yang diperlukan dalam penyusunan sebuah karya yang menyangkut 3 bagian utama. Yang pertama, bagian pelengkap. Pendahuluan. Bagian pelengkap pendahuluan biasanya terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Sebuah karangan formal harus memenuhi semua syarat di atas. Sebaliknya, bila ada hanya judul, daftar isi, dan kata pengantar atau kurang dari itu, maka karangan ini disebut sebagai karangan yang semi formal. Karangan yang non formal bila karangan itu tidak mempergunakan semua bagian tersebut. Bagian isi karangan terdiri dari yang pertama, A. Pendahuluan. Dalam bab 1, pendahuluan berisikan latar belakang masalah. Yang kedua, ruang lingkup dan batasan. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, sistematika penulisan. Yang B, tubuh karangan. Tubuh karangan atau bagian utama karangan merupakan inti karangan, berisi sajian pembahasan masalah. C. Kesimpulan. Kesimpulan atau simpulan merupakan bagian terakhir penutup dari isi karangan dan juga merupakan bagian terpenting sebuah karangan ilmiah. Yang ketiga, bagian pelengkap penutup. Bagian pelengkap penutup juga merupakan syarat-syarat formal bagi suatu karangan ilmiah. Yang pertama, daftar pustaka. Yang kedua, lampiran. Yang ketiga, indeks. Yang keempat, riwayat hidup penulis. Yang kelima, pengelompokan naskah. Pengertian paragraf. Secara umum, definisi paragraf adalah sekelompok kalimat yang membentuk suatu unit gagasan, terdiri dari satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Definisi tersebut tidak bisa dipertahankan karena sering kita jumpai bahwa banyak paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat. Secara tipografis, paragraf merupakan suatu kelompok teks yang ditandai dengan ditentukan kata pertama ditulis lebih ke dalam dari margin kiri.
sebanyak beberapa ketukan. Jika tidak diberikan lekukan, bisa diberi jarak atau spasi lebih antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya. Yang B, unsur-unsur paragraf. Yang A, gagasan pokok atau pikiran utama. Yang B, gagasan penjelas atau pikiran penjelas. Yang C, kalimat, topik, dan kalimat penjelas. Syarat-syarat paragraf. Kesatuan paragraf dapat terpenuhi jika semua informasi dalam paragraf masih berkaitan dengan gagasan utama. Artinya informasi dalam paragraf harus berfokus pada topik yang dibicarakan. Kalimat yang tidak berkaitan dengan pikiran atau gagasan utama, kalimat tersebut harus dibuang dalam paragraf. Kalimat-kalimat yang terjalin dalam sebuah paragraf saling berhubungan satu sama lain dapat dikatakan bahwa keduanya memfokuskan pada hubungan antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Kepaduan paragraf dapat terlihat melalui penyusunan kalimat secara logis dan melalui ungkapan-ungkapan atau kata-kata pengait antar kalimat. Kegunaan paragraf. Pendapat Emanto dan Emida dapat disimpulkan bahwa kegunaan paragraf bagi penulis adalah untuk mempermudah pikiran atau gagasan. Paragraf dapat memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan yang lain, karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Ide pokok tersebut berfungsi sebagai pengendali informasi yang diungkapkan melalui sejumlah kalimat. Memisahkan dan menegaskan kalimat secara wajar dan formal, sedangkan penggunaan paragraf bagi pembaca antara lain untuk menandai pergantian topik. Paragraf yang satu dengan topik paragraf yang telah disajikan dan topik paragraf yang akan disajikan, dan memudahkan pemahaman satu topik paragraf untuk dipisahkan dengan topik paragraf yang telah disajikan dan topik paragraf akan disajikan. Jenis-jenis paragraf. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi gambaran suatu objek atau suatu keadaan yang sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menggunakan atau mengungkapkan, menceritakan rangkaian kejadian, peristiwa. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan paragraf yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah merupakan paragraf yang bertujuan menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf persuasi, yaitu paragraf yang berisi ajakan. Pengembangan paragraf adalah cara menyajikan topik bahasan melalui kalimat-kalimat, yakni kalimat topik dan kalimat menjelas. Pola pengembangan paragraf. Kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu. Pengembangan paragraf dengan ilustri biasanya digunakan dalam paragraf ekspositoris berupa fakta. Pola pengembangan paragraf dengan definisi adalah apabila penulis ingin menjelaskan sesuatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca
memperoleh pengertian yang jelas mengenai suatu hal. Pengertian paragraf. Teknik pengembang paragraf. Teknik pengembangan paragraf itu secara garis besarnya ada dua macam. Pertama dengan menggunakan ilustri, kedua dengan analisis. Apa yang dinyatakan kalimat topik dianalisis secara logis sehingga pernyataan tadi merupakan sesuatu yang meyakinkan. Di dalam praktek kedua teknik di atas dapat diperinci lagi menjadi beberapa cara yang lebih praktis, di antaranya dengan memberikan contoh atau fakta. Penulis hendaknya pandai memilih contoh-contoh yang umum, contoh yang representatif yang dapat mewakili keadaan yang sebenarnya dan bukan contoh yang terlalu dicari-cari. Dengan memberikan alasan dengan cari apa yang dinyatakan oleh kalimat topik dianalisis berdasarkan logika, dibuktikan dengan uraian-uraian yang logis, dengan menjelaskan sebab-sebab mengapa demikian. Dengan bercerita, biasanya pengarang mengungkapkan kembali peristiwa-peristiwa yang sedang atau sudah terlalu. Apabila ia mengembangkan paragraf dengan cara ini, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.